Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran, keikhlasan
melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita mengadakan muhasabah terhadap diri kita masing-masing, apakah kita sudah menyandang predikat al-muttaqin. Barangkali kita setiap hadir mengikuti sholat Jumat, pasti kita akan mendengar anjuran dan wasiat takwa yang disampaikan oleh khotib. Oleh karena apakah sudah menjadi predikat kita menjadi muttaqin? Kalau menurut Al-Quran surat 2 ayat 2 dan 3 bahwa indikator atau ciri daripada orang yang sudah mendapat muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Alam gaib yang pasti kita alami dan semua akan kita alami adalah kematian atau alam kubur. Oleh karenanya apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi itu semua? Sebab kalau kita mengingat apa yang disampaikan manusia utama, sahabat utama Rasulullah yaitu Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa man dakhala qabra bila jadin faka'annama raqibal bahra bila sapinatin. Barang siapa yang memasuki alam kubur tidak membawa bekal, maka seperti orang yang berlayar di lautan tanpa pakai perahu. Tentunya kalau kita berlayar di pelautan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita alami? Paling-paling kita tenggelam. Nah, oleh karena itu agar kita selamat di alam kubur ini, dan perlu diingat, Imam Nawawi pernah menulis suatu hadis mengatakan dalam kitabnya Nasul Ibad bahwa al-qabru awalul manajil min manajil akhirah. Ijayanju minhu pama baidau aisaru wa malaymanju minhu pama banu asyadu minhu. Kuburan itu adalah tahapan, fase pertama dari tahapan atau fase alam akhirat. Jika kita selamat dari tahapan pertama, maka tahapan-tahapan atau proses setelah alam kubur akan mudah kita alami. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak selamat, maka proses atau tahapan setelah alam kubur akan lebih sulit kita alami. Jamaah rahimakumullah, untuk itu barangkali mari kita simak apa yang pernah disampaikan oleh Syekh As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafil. Beliau mengatakan, man aroda ayyanju min ajabil qabri fa alaihi ayyulajima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang ingin selamat dari azab kubur, maka dia harus melazimkan, membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara yang lain. Jamaah rahimakumullah, 4 perkara yang harus kita dawamkan, yang harus kita biasakan. Yang pertama, muhafazatus sholat, yaitu memelihara, menjaga sholat. Artinya kita tetap istiqomah menjalankan ibadah sholat, jangan sekali-kali kita lalai dalam melaksanakan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Sebab kalau kita sholat lalai saja, maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatim sahun. Celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu mereka yang celakalah orang yang sholat, yaitu yang mereka lalai dalam sholatnya. Jadi lalai saja sudah diancam oleh neraka oleh Allah, apalagi tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu sholat kita kerjakan. Barangkali untuk menambah semangat kita untuk menghafadzat sholat, apa yang pernah dialami oleh Malik bin Dinar. Satu saat Malik bin Dinar pernah menangis. Kemudian ditanya oleh para teman-temannya, wahai sahabat, kenapa kau menangis? Apa yang menyebabkan kau nangis? Kata Malik bin Dinar, tidak ada apa-apa. Kata teman-temannya, kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin kau nangis. Tentu ada apa-apa. Akhirnya kata Malik bin Dinar, yang menjadikan saya nangis tadi, saya sholat subuh nggak di awal waktu. Saya sholat subuhnya setengah 6. Dengan sebab sholat tidak di awal waktu nangis. Apalagi barangkali tidak sholat. Itulah yang dialami oleh Malik bin Dinar. Oleh karena itu mari kita sholat awal waktu. Bukan tepat waktu. Tapi yang terbaik adalah awal waktu. Sebab kalau tepat waktu misalnya sholat subuh jam setengah 6 udah masih sholat subuh Pak. Karena masih ada waktu. Kenapa? Matahari belum keluar.
Tapi yang terbaik adalah awal waktu. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah as-sodakotu sodakoh. Sodakoh ini penting. Ya. Sodakoh tidak mesti harus dengan harta. Tidak mesti harus dengan kekayaan. Apapun yang kita miliki bisa sodakoh. Barangkali salah satu anjuran untuk bersodakoh. Sekalipun kita tidak punya. Kata Nabi at-tabasum sodakoh. Senyum itu adalah sodakoh. Bahkan kalimat-kalimat toibah itu pun termasuk sodakoh. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran. Banyak membaca Quran. Sudah banyak hadis-hadis sahih. Barangkali yang bisa mengikuti kajian hadis baik Riyadhus Shalihin atau yang lain pasti akan menemukan bahwa anjuran membaca Al-Quran sangatlah banyak. Salah satunya yang sudah terkenal lewat Bukhari Muslim, Iqra'ul Quran Fainau yatli sapian yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi pertolongan hari kiamat kepada orang yang membacanya. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan adalah waqatratus tasbih. Banyak membaca tasbih. Inilah apabila kita sekarang bisa mendawamkan, melazimkan 4 perkara ini, insya Allah akan menjadi lapang dan terang alam kubur kita. Dan kita akan selamat daripada kubur. Kemudian yang empat yang harus kita jauhi. Yang pertama adalah al-baulu, kencing. Maksudnya bukan kencing menjadikan azab kubur. Artinya ketika kita kencing gak pernah cebok. Oleh karena itu manakala kita buang air kecil, hendaklah istinja cebok. Ya kalau gak ada air bisa dengan yang lain. Yang jelas jangan sampai kita melakukan itu. Kemudian yang kedua apa? Namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Hadis riwayat yang dinukilkan dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, marra Nabi SAW biqabroini jadidaini. Rasulullah Nabi pernah melewati 2 kuburan yang masih baru. Tanahnya masih baru. Ya. Layu ajibani, mereka keduanya sedang disiksa. Laisa minal kabir, bukan karena melakukan dosa besar. Amma ahduhuma, adapun keduanya disiksa. Pakana layastaju minal baul. Mereka tidak bersuci, tidak pernah cebok setelah buang air kecil. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan tanajahu minal baul fa inna amata ajabal qabri minhu. Bersucilah kalau kalian habis buang air kecil, karena sesungguhnya kebanyakan orang disiksa dalam kubur akibat tidak bersuci dari kencing. Yang ketiga al-khianat. Khianat. Oleh karena itu kita jangan khianat. Khianat kepada siapa? Ya kepada keluarga, kepada masyarakat. Dan juga kita bisa khianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita sudah ikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka jangan dikhianati ikrar kita. Mari kita ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang terakhir adalah yang menyebabkan kita menjadi azab di kubur, azab kubur, yaitu adalah al-kajibu, bohong. Jadi jangan sekali-kali bohong. Kadang-kadang kita tidak sadar Pak, melakukan kedustaan di antara kita, anak-anak kita, istri kita. Satu contoh, kadang-kadang ketika anak minta duit, minta jajan, kadang-kadang berulang-ulang minta duit, kadang-kadang kita juga tidak sadar. Bapak nggak punya duit. Padahal di dompet masih ada. Ini kadang-kadang perbuatan yang walaupun itu kecil tapi salah. Dan insya Allah kalau keempat ini kita bisa jauhi. Yang keempat awal tadi kita katakan, insya Allah Pak, kita akan selamat di dalam kubur. Oleh karena itu seperti yang diungkapkan oleh Imam Nawawi, agar kita bahagia, agar kita selamat dari kubur, maka pantas kita renungkan. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya pernah berkata, tuba liman yabni qabrohu qabla ayyud khilahu. Sungguh bahagia orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Apa makna ungkapan ini? Bukan berarti dari sekarang kita mempersiapkan lahan tanah, bukan. Atau barangkali yang banyak duit udah mesen di Karawang sana, yang jumlahnya ratusan juta. Bukan itu, artinya kita membangun kuburan, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh. Itu adalah upaya kita membangun kuburan sebelum kita memasukinya. Sebab kenyataannya kalau kita membangun kuburan, membuat kuburan, menggali kuburan,
Justru yang nempati bukan yang menggali, orang lain. Tapi maksud ungkapan ini adalah mari kita perbanyak amal soleh, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebelum kita memasuki alam kubur. Itulah barangkali yang harus kita pikirkan, dan insya Allah kalau apa yang dikatakan oleh Syekh Imam Samarqandi tadi udah bisa kita laksanakan, dan insya Allah ketika kita memasuki alam kubur kita akan mendapat keterangan, kemudian ke lapangan dalam kubur kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita aplikasikan, bisa istiqomah dari sekarang sebelum malakal maut menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar wa salim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wasana bil malaikati bi qudsih wasala sabikum ayyuhal mu'minun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu man khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in bisani ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'ulatal muslimin wa alikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansurna wal muslimin wa alikal imtaka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tazakkarun. Fazkurullaha al-azim yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.